Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, dan Bapak Haji Alamuddin Dimyati Rais beserta rombongan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya, acara inti Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Rama Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji dari Yogyakarta. Namun sebelumnya, saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala khilaf. Selamat menikmati acara pengajian pada malam hari ini sampai akhir. Jayalah Indonesia, Jateng Gayeng, Jateng Maceng, Kendal Handal, Kalirejo makmur. Tepuk tangan semuanya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Gus Miftah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in ghafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mutaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, wabil khusus sahabat saya, besti saya, Gus Alamuddin Rais. Tepuk tangan untuk beliau. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, camat, Pak Lurah, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Bapak Ibu warga masyarakat Kendal rahimakumullah. Tugu bantal bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Kendal yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Berbicara masalah cinta, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum la'anli an anala bihim syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kenapa saya mencintai orang soleh? La'anli an anala bihim syafa'ah, karena saya berharap mudah-mudahan saya mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Mencintai orang soleh tidak harus dengan lisan yang fasih, tapi harus dengan hati yang bersih. Maka saya yakin Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di lapangan ini, yang mungkin duduk apa adanya, bahkan mungkin tanpa tikar, yang tanpa tikar saya doakan hidupnya berkah,
pulang pengajian insya Allah little body siliti gatel kelebon wedi. Tetapi kenapa duduk ala kadarnya apa adanya kelihatan ceria? Karena adanya cinta di dalam hatinya. Cinta kepada siapa? Cinta kepada orang-orang yang soleh. Saya yakin al arwah junudum mujannadah, orang baik itu akan ngumpul dengan orang baik. Maka di lapangan ini acaranya baik, tempatnya baik, yang mau datang insya Allah dikategorikan sebagai orang baik. Kalau ada orang yang dianggap dirinya buruk, insya Allah OTW baik. Apa itu OTW? Ojo takon baik. Toh kemudian kita bisa melihat orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk, sementara orang buruk pernah berbuat baik. Kenapa orang dikatakan baik? Karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Sementara kenapa orang dikatakan buruk? Karena keburukannya jauh lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Tapi yang perlu kita paham adalah orang baik punya masa lalu, tapi orang jelek pasti punya masa depan. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika hati kita mencintai orang baik, itu bertanda bahwa kita ingin menjadi baik. Persoalannya adalah banyak orang baik yang egois, baik untuk dirinya tetapi tidak mau membaikkan untuk orang lain. Orang baik kadang-kadang egois, tapi orang jelek kadang-kadang malah optimis. Saya kasih contoh, saya duduk bersama mbak-mbak Purel di klub malam Yogyakarta, menunggu pengajian teman-teman yang lain datang. Saya duduk dengan mbak-mbak yang berbaju seksi, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Duduk di hadapan saya sambil tertunduk karena saya lihat pahanya. Cangkemmu menundukkan pandangan goblok. Makanya saya tutup mata saya dengan kacamata hitam, supaya kalau ngelirik yang mulus tidak kelihatan. Ada rombongan berangkat pengajian, para kiai dan santrinya. Mbak-mbak LC Purel di hadapan saya mengatakan apa? Gus, doakan saya ya, supaya bisa seperti mereka. Malam ini waktu saya habiskan untuk kemaksiatan, sementara mereka waktunya baik untuk pengajian. Doakan saya seperti mereka, kiai. Mendengar kalimat ini saya optimis. Ternyata seburuk-buruknya orang masih mau untuk melakukan kebaikan. Tapi satu ketika saya jalan bersama rombongan ustadz pulang pengajian, saya diantar pulang melewati klub malam. Begitu melihat mbak-mbak yang bajunya seksi dengan banyak tato yang ada di tubuhnya, ada salah satu ustadz yang bilang, dasar ahli maksiat, malam-malam waktunya dihabiskan untuk kemaksiatan. Coba Anda lihat, ahli maksiat melihat orang baik dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, sementara orang baik melihat orang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Padahal Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Karakter kiai itu adalah alladzina yang zuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai itu harus memandang umat dengan kacamata kasih sayang, tidak boleh memandang dengan kacamata kebencian. Kenapa? Karena bahkan ahli maksiat pun masih boleh untuk masuk surga selama dia mau bertaubat. Surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertaubat, sementara neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Saya kemarin baru pengajian dari Batang. Di situ ada lokalisasi namanya lokalisasi Penundan. Apa? Aku mampir, Cok. Gitu. Gak bahaya, tahur. Yang bahaya itu kamu jomblo, tapi nulis status WA malam Jumat, malam sunnah Rasul. Jomblo kok statusnya malam sunnah Rasul. Sunnah Rasul kok nganggo sabun, goblok.
Tapi lebih goblok lagi panitia pengajian dari tadi nggak ada suguhannya. Aku haus. Aku tengok corona suguhannya ya. Ternyata di Kalirejo kalau minta minum harus ngomong dulu. Oh, ini pasangan suami istri. Dia ndredeg ketemu aku. Kopinya mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya teringat, saya ngaji di lokalisasi itu hanya sekitar jarak 500 meter. Itu mbak-mbak germonya itu hadir, mbak-mbak PSK-nya juga hadir, tapi nggak kelihatan mereka pakai jilbab. Mereka bilang, panitia Gus, di sini banyak para PSK penggemarnya Gus Miftah. Wow. Saya bilang, Mbak, mau nggak kalau saya kasih mukena? Saya itu punya torekot. Torekot saya itu apa? Bagi-bagi mukena untuk para PSK dan Purel. Aduh yuk kene lho. Tak santet meteng lho. Lah wong kiai ini gandang, tutupi kopi kok ya ungu. Ungu kan warna janda. Emangnya aku penggemar janda? Oh. Ngobirian Gus Salam. Saya harus ngopi. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Iya. Malam jemuah bro. Malam jemuah aku 10 dino ora ketemu bojoku, ya Allah. Apa? Jomblo? Nyimak? Kamu jomblo? Santai saja, sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Santai, jomblo itu free hatin. Jomblo itu nggak butuh dibela, tapi butuh dibelai. Jomblo itu nggak butuh kuat, tapi butuh pasangan. Insyaallah kamu segera berjodoh ya dengan janda anak 15. Saya tawarkan kepada mereka, Mbak, mau nggak saya kasih mukena? Mau Gus. Syaratnya apa? Untuk sholat. Ojo tinggal lemek. Nggih Gus. Saya bagi. Saya kemarin sore Gus Salam, saya pengajian di klub malam Surabaya, The Heaven. Saya bagi mukena ke mbak-mbaknya Purel, mbak-mbak pemandu karaoke. Sebelum Ramadan kemarin, saya bagi mukena 580 mukena kepada mbak-mbak PSK di Gang Sono Tretes Pasuruan. Itu lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Ramadan kemarin mereka nggak pulang. Akhirnya mereka sholat berjamaah dengan menggunakan mukena dari Gus Miftah. Selesai terawih, kerja lagi. Saya tanya, laku nggak Mbak? Alhamdulillah laku Mbak. Kok bisa? Iya, berkah Ramadan. Kok saya kurang seret dengan suara soundnya ya? Agak kenceng dikit, bengung. Coba dibenarkan. Tadi pas dipakai Mbak Kosima enak. Monitor. Cek. Jadi kalau besar dikit kok bengung, agak kecil nggak ada suaranya. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujute, cewek diragati oke diuntal kancane. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya hijau. Pertanyaannya adalah, kenapa orang yang dianggap ahli maksiat sekalipun masih ada rasa cinta kepada orang-orang soleh?
Karena cahaya kebaikan itu nggak mungkin mati nih. Kenapa kok saya itu sayang banget sama mereka? Gusmi Kiai Hamim Jazuli, wali dari Kediri, beliau mengatakan apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, sementara pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Itu ngapa tuh wira-wiri aja gitu. Mau raono saya iki diujo. Iki lurah iki. Oh tuh. Ya ora pantes mosok lurah rupane kaya ngene ya ora pantes. Wetengmu aja gede-gede. Wong lanang iki lak wetenge gede niki biasane manuke cilik. Ora percaya, ayo kita sepil. Paling sak pentil. Pelat-pelatane gisut. Ini malam Jumat ya, Erjan. Aku sudah berapa malam Jumat gak ketemu sama istriku. Kan aku jadi ingin. Cangkeme kekok-kekok. Namanya bukan kekok-kekok, cike-cike. Saya ini besok berangkat ke Cirebon, Jakarta, langsung bablas pengajian di salah satu kota di Taiwan. Nah, saya itu masuk Taiwan pertama kali, Gus, itu tahun 2017. Itulah pertama kali saya tahu bahasa cike-cike. Jadi saya pulang pengajian, ada bapak-bapak nyamperin saya, "Oi, cike-cike." Karena aku nggak tahu artinya, saya diam. Bapaknya teriak lagi, "Oi, cike-cike." Akhirnya saya jawab, "Yes, cike-cike." Begitu saya masuk kamar saya didatangi sama bapaknya, diketok dari luar. "Oh, cike-cike, cike-cike." Saya batin, kok cangkemi cake-cike wae iki ngopo? Saya telepon panitia pengajian yang ada di Taiwan. Waktu itu di kota Kaohsiung. Mas, ada orang mendatangi saya. Saya dikejar ke kamar. Lah emangnya tadi orangnya ngomong apa, Bah? Ngomong cike-cike. Abah jawab apa? Yes. Cike-cike itu artinya apa? Saya tanya. Oh alah Bah, cike-cike ini pun jenengan ditawani kelon. Lah karena saya nggak tahu artinya, saya jawab yes. Coba kalau tahu, oke. Maka nanti malam ibu-ibu ketemu suaminya, katakan sama suamimu, "Papa, cike-cike." Nanti Gus Alam pulang ketemu istrinya langsung bengok, "Cike-cike." Orang kaya lurai Kalirejo malah nyanyi. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah, aku rata dibagai, banjur aku budal patroli, terus metu bengi gugah rondo etan kali. Endi lurah mau kok ilang? Lurah, kene wae ngopo ning kono? Kita iringi kedatangan Pak Lurah dengan menyanyikan lagu La ilaha illallah. Ini Lurah lah wetenge ya gede meneh. Iki berarti manuke cilik iki. Sawah kok weteng kabeh Pak Lurah. Tapi Lurah boys lho. Masa belangon karo ndase gede ndase. Antik, ini manusia antik. Besok mati diawetnya di air keras saya cari. Gak bahaya dah. Cuaks. Ternyata apa? Seburuk apapun manusia itu di hadapan manusia yang lainnya, dia masih ada cahaya keimanan. Mak, iki sopo menang. Kan nanti di kamera jadinya nggak bagus.
Ya kalau yang liwat Mbak Kosimah tombol ngantuk. Lah wis tuwek elek omene. Oh, RT mantat ART ngerangkep mantan lurah. Wong kok geleman mantan lurah dadi RT. Kuwi mau cah kuwi mau. Ya wis. Semoga panjang umur cah kuwi mau ya. Jadi Rene meneh tak ajar kowe. Ngerti nggon sempit malah wira-wiri. Maka tadi Gusmi bilang apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, sementara pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Kenapa kita memandang orang lain dengan kacamata hakikat? Supaya tidak gampang menyalahkan orang lain. Kenapa kita memandang diri sendiri dengan kacamata syariat? Supaya lebih hati-hati, supaya lebih waspada. Ketatlah terhadap diri sendiri, tapi longgarlah kepada orang lain. Jangan dibalik. Kalau sama orang lain ketat, sama diri sendiri longgar. Kalau ada orang bermaksiat, seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Tetapi ketika punya salah, seringkali kita menjadi pengacara bagi diri kita sendiri. Maka nyuwun sewu, cara menumbuhkan itu adalah dengan mencintai orang soleh. Dan saya bersyukur di Kendal ini banyak orang soleh. Amin. Di Kendal ini banyak walinya Allah, termasuk abahnya Gus Alam, almarhum almaghfurlah Abah Dimyati Rois. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau menjadi wasilah besok di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Abah Dimyati Rois. Amin. Saya tadi di sana cerita betapa saya itu mencintai Abah Dim dan betapa Abah Dim itu sayang sama saya. Beliau itu mau meninggal masih janjian sama saya. Saya janjian sama Gus Alam sowan hari Jumat jam 5 sore. Beliau meninggal malam Jumat, hari Kamis saya ngaji di Pantura. Saya telepon Gus Alam, Gus benjang di Tenggo Abah di Al-Fadil wal Fadilah 2 jam 5 sore. Ternyata apa? Itu janjian saya terakhir dengan beliau. Jam setengah 2 malam, tepatnya jam 1:04, saya dikasih kabar Abah Dim telah berpulang. Saya langsung dari Pantura, dari Pati ke Kendal. Makanya sahabatnya Gus Alam ini yang datang pertama kali ke pondok saya. Saya bilang sama Gus Alam, sahabat itu seperti tangan dan mata. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka seorang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih hebat dibandingkan 1000 orang teman yang hanya melihat canda dan tawamu. Saya temani beliau. Saya ke Al-Fadil wal Fadilah, kita ukur makamnya Abah Dim. Karena siang itu saya harus ke Jakarta. Saya harus ceramah di hadapan Bapak Presiden. Maka ketika saya ceramah di hadapan Bapak Presiden, saya minta hadiah Fatihah untuk Abah Dimyati Rois. Saya bersyukur ketika beliau meninggal, saya ada di Pantura. Maka saya alhamdulillah orang pertama yang menggali makamnya Abah Dimyati. Pertanyaannya adalah, kenapa itu saya lakukan? Kembali kepada kaulnya Imam Syafi'i, uhibbus sholihin. Cintailah orang soleh, karena kita merasa bukan orang soleh. Kalau merasa hatimu banyak salah, tanamkan di hatimu untuk mencintai orang soleh. Maka tombo hati iku 5 perkara nih. Salah sijine apa boleh? Wong kang soleh kumpulono. Lali an anala bim syafaat. Orang soleh itu bisa memberikan pertolongan. Saya kasih contoh konkret. Anda kan tahu, saya itu mendapatkan penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 5 kategori. Salah satunya apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Bahkan ada yang dilukis di bokong mobil sedot WC. Pas neng cangkeme sedotan kayak digambari cangkemku. Buatnya apa? Silitmu adalah rezekiku. Yang mau saya ceritakan bukan itu, Gus.
Di Kalimantan Selatan itu ada mbak-mbak hamil 3 bulan pernikahan dengan suaminya. Tiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah. Begitu tidur ngelindur nyebut nama Gus Miftah setiap malam. Untung yang hamil anak pedalaman Kalimantan. Coba kalau yang hamil anak Kalirejo, pasti orang curiga jangan-jangan bapaknya saya. Emang aku codot. Anaknya ini matur sama bapaknya, Pak, mbok ke Jogja minta ucapan doa dari Gus Miftah atas kehamilan saya. Anaknya merengek, akhirnya di usia 4 bulan kehamilan bapaknya berangkat ke Jogja dengan membawa uang 500 atau 300 ribu, saya lupa. Sampai Banjarmasin duitnya habis, mau nyebrang ke Semarang. Dari pelabuhan Banjarmasin mau ke Semarang uangnya habis. Dia bingung, balik nggak enak sama anaknya, bablas nggak punya uang saku. Ada truk lewat, bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Dikejar sama bapaknya ini, ketemu dengan sopirnya. Pak sopir, jenengan mau kemana? Saya dari Banjarmasin mau pulang ke Magelang. Saya habis nganter sayur dari Magelang ke Banjarmasin. Kenapa kok itu truknya digambari Gus Miftah? Saya muhibbinnya Gus Miftah, saya jamaahnya Gus Miftah. Lah bapak mau kemana? Dijawab, saya itu pengen sowan Gus Miftah di Jogja, saya nggak punya uang saya habis. Apa yang dikatakan sopir ini? Pak, kita sama-sama jamaahnya Gus Miftah. Ayo bapak berangkat ke Jogja, saya antar naik truk saya. Coba Anda bayangkan, hanya gambarnya Miftah memberikan pertolongan bagi orang yang kehabisan uang. Bagaimana kalau di dalam hatimu mencintai orang soleh? Bagaimana kalau dalam hatimu mencintai Rasulullah? Bagaimana kalau dalam hatimu mencintai para ulama dan kiai? Insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Rasulullah. Amin. Mila jenengan iku nyuwun cawlu nggoten mriki. Wis ora usah duwe rasa galau risau. Walaupun duduk apa adanya, diniati tirakat sebagaimana tirakatnya para pejuang untuk membawa Indonesia merdeka. Kalau hari ini Anda duduk di sini karena tirakat, insya Allah anak cucumu yang bakal mendapatkan kemuliaannya. Amin. Hatinya mencintai orang soleh. Lebih bombastis lagi Gus, di Banjarmasin ada klub malam karaoke, ada mbak-mbak purel dadanya ditato Gus Miftah. Fotone ono Pak Lurah ning kene. Sepi matamu sepi. Pak Lurah nggak bakal kuat. Pengusaha karaoke-nya telepon saya, Gus, ini ada fan-nya Gus Miftah mau video call sebentar boleh? Oh boleh. Siapa Pak? Yang dadanya ditato Gus Miftah. Ternyata begitu video call bener le, ning dhuwur susu nih Gus Miftah. Saya langsung delok, wow. Selebel. Saya bilang, Mbak, kamu kenapa dada kamu ditato Gus Miftah? Gus, dulu saya pernah ikut pengajian Gus Miftah di kafe Jogja. Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Saya berharap dengan tato di dada saya ini tanda cinta saya Gus Miftah. Walaupun kita tidak bisa bersama di dunia, saya berdoa supaya kita bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Wow. Saya bilang, Dok, tato kamu itu bagus, tapi salahnya satu. Kenapa bah? Kurang mudun titik. Maksud saya apa? Cinta kita kepada orang soleh itulah yang akan membawa kebaikan bagi kita. Maka sejarah mencatat banyak pahlawan bangsa jadi orang besar. Kenapa? Karena cintanya kepada ulama. Maka malam hari ini akan saya sampaikan bagaimana gambaran tokoh-tokoh yang mencintai ulama sehingga mereka menjadi orang besar. Ceramah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka. Insyaallah pengajian 11:30 selesai. Setuju Pak Lurah? Dirasa boten, nyangoni murah tinyang. Cilik gaya cilik gaya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah masuk surga pertama kali. Amin.
segera nyusul abatin. Amin. Ya Allah, sawak watang kafe ya. Aja lemu-lemu torara. Wong cilik kaya aku ini lho seksi watangnya. Lah wong gede kaya Pak Lurah, watangnya gede manuke cilik. Gus Miftah watangnya cilik berarti manuke. Sepil matamu. Isya ngaji tentang cintanya ulama sama Indonesia. Ayo kita selawatan dulu yuk. Jangan lagu apa? Nemen? Nemen? Ngomong miring apa jengking? Dek, Mas Emang nyanyi dek. Di vokalis lagi. Maju-maju vokalis tombongan tuh. Sing ayu sapa jenenge? Menurutmu vokalis Kosima sing paling ayu jenenge sapa? Sapa? Reni. Reni ki sapa? Reni ki tukang kendang goblok. Kuwi kendange Reni lah ditabuh rene bi, entek edite. Saya dikenalake vokalise ndi, ngadeg vokalise. Sapa jenenge? Isna, Pak. Oh, sing cilik. Oke, Cil. Jenengmu sapa, Nduk? Isna. Isna. Apa? Isna. Ora krungu mapet aku pengu kene. Modus mbahmu. Gak bahaya tak? Mau nyanyi lagu apa, Nduk? Nemen. Wes, ayo lagu nemen. Aku tak ngopi dhisik karo Gus Salam. Lagu nemen. Kuwi cangkeme pokok es teh. Iya ngerti es teh dolen kono. Bengok-bengok. Bakul es teh sing sabar. Tak kandhani bakul es iki kudu sabar. Cepat atau lambat pasti cair. Lambung es teh lagi. Saya ngomong es ciu siapa? Ya wes, didom kuwi tak tukune kene. Nah. Sing ngomong bakul sate siapa? Es teh. Lah motor iki. Wes dibagi. Tekan kabeh iki lho. Namot dari iki. Wes semester rene. Dan tak pikir loro. Sampai sausnya barang disaut. Duitku gede. Sendiri rasa moro. Ngomong, lagi bakal sate barang ki sapa sing ora. Ya mau dari aku. Untung aku sugih. Iki bakal ngopi barang ngene ngopo. Ya wis kan iki. Birang, es teh dulu birang, jujur, yang apa sih? Satu. Ini mau birang. Maju Pak. Terus. Maju Pak, ngomong tadi. Ini birang. 10 sekot. Ini birang. Berapa? 15 apa? 15 gelas berarti birang. 15 gelas 1 seket. Batimu pakaian cok. Gue apa gue? Biro mau? Telur gulung bilang 100.
Iki mau apa? Sate. Sate. Sate piro? 10.000 cacahe selawe. Kere saiki. Ngapusi kita ya. Asli Gus. 200. Asli Gus. Asli. Matur nuwun. Kowe piro? Nah ora bisa ora mau kae. Kowe piro? Halah 100. Kowe piro? 30 apa nih? Telur gulung 30. Dan gitu ku LC matamu gitu ku LC. Nah gini. Iki apa iki bro iki? Terus. Kowe piro? Piro 100. Dewe iki. Wis rambung. Oh, wis. Kowe ngapa meneh? Sing ngongkon kowe sapa? 20 apa? 20 apa? Es teh. Piro berarti? 100. 20 ping 5. Terus. Pon mandek wis. Ngaji. Maju. Wis rupamu tak ajar kok. Maju. Wis kopine dijine ya wis. Aku kira ini kon ngaji apa kon tuku es teh aku ki. Oh, untung aku sugih. Iki tinggal meleh. Nah, kowe iki. Wis. Iki Gus kirang. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagu ini Gus Miftah Wendok. Didengar radio wis niku. Sallu ala Nabi Muhammad. Selawat. Gus. Atiku rasane lara nyawang kanca ato karo agama. Ayo selawat. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno. Wong tua diseneni
wis. Pengajian apike kaya ngene murah dinyang. Ora mriki. Wah, ya ora karo ngampel rame putih rame kene, Cok. Padahal murah kene. Ya, Mbak Eko sih mau sangoni tapi musike. Lha duite kene, tak sangoni Mbak iki. Ya, tak sangoni $100, $1.500.000. Aduh. Cie matane. Mikir lu mikir. Bojoku tak kok. Apa nih? Cie lu matane itu tak lirike yo ngopo ya. Oh, lirik aku dong. Kamu tahu uang itu, Dok? $. Ini bukan saya kasih kamu, tapi sebagai mas kawin. Iya. Moga-moga bojoku ora nonton ya Allah. Mau DM matamu DM. Iki duit kuno nih $100 lo ya, bagi-bagi karo Kosima. Jalan Ibu Pak Lurah. Ini Kusmita. Bojone kan matamu lho. Aku lah gelem Kosima tak rabi kabeh. Tapi kan aku setia. Kan aku cuma sama dia. Pak Lurah nyawer, Pak Lurah kere tak kan. Makasih dong. Lurah tawane duit tinggal jimat. Nah, terang nganggo jimat. Disimpan. Wis ngomong njaluk aku. Iki sapa iki? Oh, BPD ngemis-ngemis. Ya. Untung aku sugih. Ya ini Prabowo sugih kepiye. Ya ini Prabowo ya sugih. Ana njaluk wae. Kendangnya wis sak paket. Sawer. Ya wis, kendangnya sawer. Endi duitku mau? Dene ren. Ya Allah. Atau sakit ngireni nyeren. Kowe lah rabi karo tukang kendang, alah remuk raimu. Dikeplaki ben-ben gitu. Keteplak. Sallu ala Nabi Muhammad. Cah banjir ki rasa ngatik malah nutupi lu gue wae. Malah nutupi. Lu gue wae. Lah, ono kowe lho. Kamu harus tahu, mereka datang pengen lihat aku, ora pengen lihat raimu. Ibu bapak rahimakumullah, ayo saiki bangun bangsa Indonesia bareng-bareng. Ini di atas panggung ono BPD, ono lurah, ono ketua DPR PKB Kendal. Wis omene kuwi, sing mari masake iki sapa iki? Oh, ini BPD, ning sama namanya? DPD, ning Lamaah, Dimyati Rais. Nah, niki putrane Abadim, adine Gus Salam, Gus Salam ki dadi periode ta, Bro? 3. Meh papat kok kuru iki lho. Berarti ra korupsi iki. Amin. Oh, korupsi ra pantes anake Mbah Dim kok korupsi. Lalu rae. Apa sih? Aku ki ngomong Gus Alam kuru mergo ora korupsi. Lalu rai. Sabar rasa emosi. Tak sawer iki. Niki ning ndur panggung ana ketua DPRD Kendal, ana DPD Mbak Lamaah, ana Gus Alam DPR, ana Pak Lurah ra jelas. DPD. Iki remaja masjid. Wah. Primus, ya, Priamuka sembret-sembret. Kita membangun Indonesia itu bersama-sama. Maka dulu dicontohkan ketika Kanjeng Sunan Kalijogo membangun Masjid Demak. Niku lak proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo, Pak.
Saya mau menyampaikan bahwa persatuan untuk membangun bangsa itu penting. Kalau Masjid Demak itu dibangun sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, pasti jadi wali. Gus Alam bangun masjid dadi kok. Sing ora dadi ki lurahe. Ojo emosi lah, sabar. Lurah sekarang berbahagia, jabatannya dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Wow. Diwangi demo ning Jakarta. Kenapa lurah demo minta perpanjangan masa jabatan? Mergo modale durung balik. Kanjeng Sunan Kalijogo ternyata tidak egois. Beliau mencontohkan kepada generasi berikutnya seperti kita bahwa persatuan itu penting. Maka begitu membangun Masjid Demak itu, beliau mendapatkan sumbangan tiang dari Kanjeng Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati. Mendapatkan bantuan dari Sunan Ampel, 1 tiang. 1 tiang lagi dari Sunan Bonang. Kemudian 1 tiang dari Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Kalijogo yang kita kenal dengan Soko Tatar. Kalau seandainya masjid itu dibangun Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri, pasti berdiri. Tetapi beliau mencontohkan afdolul amali bil jamaah. Amal itu paling baik dilakukan secara bersama-sama. Kita kasih contoh lagi. Persatuan itu penting. Masjidil Haram pernah dilanda kebanjiran. Hajar Aswad lepas dari posisinya. Kabilah-kabilah kafir Quraisy di kota Mekah berebut untuk memasangkan kembali Hajar Aswad. Sampai hampir terjadi baku hantam dan saling bunuh, Bu. Yang berhak saya, yang berhak saya. Kemudian dibuat konsensus dan kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia yang berhak memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Seperti yang kita tahu, di usia 32 tahun Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi yang masuk masjid pertama kali. Artinya apa? Yang berhak memasangkan Hajar Aswad adalah Kanjeng Nabi. Apakah Nabi Muhammad egois? Tidak, Le. Beliau tidak mau masang sendiri. Beliau minta kain panjang dan lebar. Hajar Aswad ditaruh di tengahnya. Pemimpin kabilah diminta maju ke depan satu-satu, memegang ujung kain, dibawa mendekat ke Ka'bah. Begitu dekat dengan Ka'bah, baru Nabi Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa yang pengen diajarkan oleh Nabi? Semangat persatuan, semangat kebersamaan. Ternyata itu dicontoh oleh Pak Jokowi. Dalam hal apa? Membangun IKN, Ibu Kota Nusantara. Ketika Nusantara, mohon maaf, Ibu Kota dipindah ke Kalimantan, orang protes nih. Kenapa Ibu Kota sudah baik di Jakarta dipindah ke tempat buangan setan jemit, jin iblis? Orang Kalimantan tersinggung. Gara-gara apa? Katanya Ibu Kota dipindah ke tempat buangan setan. Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah Ibu Kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, gak ada masalah Ibu Kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Kaget Banser. Makanya Banser I love you full. Bul, gini-gini barang. Gue ini lanang, cowok. Kan aku jadi zizi. Bansernya sawer. Sini kue sopan tasira tak bayar gini. Pilih mikir. Pilih mikir lendo. Mungkin ini jenenge apa nih? Munafikin. Oh, mustafikin. Tak pikir munafikin. Ini saya berkata ini. Enggak ini. Mencolot banser orang kuat. Bokongmu gede oh. Iki weteng iki lho ya Allah. Oke, lagi. Siap, Bro. Siap, Bro. Siap, Bro. Sing sablok ya aku. Ini malam merah. Siap, Bro. Jugit. Maju dikit. Menang lah kalau tentara, kalau polisi kalau. Namanya siapa?
Mustafikin. Istapokoya stafiku mustafikin ngerti nopo ya? Angel men iki ya. Lah munafikin ngerti aku. Oke, ben bapak mau jenenge munafikin jenenge. Terus sekali manuk to. Jadi Banjar berapa tahun Kang? Loh, ngeli iki lho. 7 tahun. Oh 7 tahun. Kenapa pengen jadi Banser? Ingin membela ulama dan menegakkan ajaran aswaja. Pengen membela ulama dan menegakkan aswaja. Bagus. Yes. Nah takoni iso jawab pakai duit. Jalan di tempat. Kalau PBB. Bosok cangkem-cangkem ini. Saya tak santet rasa ngaceng loh ya. Masa nendur panggungan PBB ini endi loh. Yes. Sebutkan 100 nama pahlawan. Nah, sebutkan 7 nama pahlawan. Pahlawan Diponegoro. 1 pahlawan Diponegoro. Bagus, bagus. C. Siapa nama asli Diponegoro? Mutar ya. Kok Megawati gitu? Nama asli Diponegoro itu adalah Ontowiryo Kontoseno. Nama kompletnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Malah Ontoseno. Lagi ya Mustafikin lah bayang kayak siapa ini? Kayak ini Arjuna, Hanoman. 1 Diponegoro, 2 Jenderal Sudirman. Oh, tepuk tangan. Diponegoro, 2 Sudirman, 3 Prabowo. Lihat saya, bagus. Prabowo kok pahlawan. Kui Menteri Pertahanan. Lupa. Ulangi, 3 Jenderal Prabowo. Pahlawan. Sangka wedok, sangka Jepara. Raden Ajeng Kartini. Betul. Kamu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Sekarang lanjut, pahlawan yang non-Islam. Supaya kamu tahu Indonesia merdeka tidak hanya oleh orang Islam, tapi juga ada sumbangsi orang non-Islam. Sama. Jenderal Nasution. Nasution di Islam. Marga itu yang Islam ada Siregar, kemudian Nasution, Lubis, itu marga-marga yang Islam. Kalau ini jelas marganya saya tahu. Si Raja Guguk. Untuk pahlawan revolusi yang non Islam ada. Siapa? GI Panjaitan. Terus lagi pahlawan dari Aceh. Cut Nyadin. Betul. Nah, sekarang sangat Cut Nyadin, itu Cut Keke, Cut Tani, Cut Mini. Pahlawan dari Makassar. Pangeran Hasanuddin. Wah pintar, saya 500.000.
Wong kiai sugih. Siji. Loro. Telu. Papat. Mangkat bakul ciu. Wes, latih kedon gitu apa wikin? Temen maem. Loh, mosok kira semaem ning omah? Pekerjaanmu apa ning omah? Kuli bangunan. Oh, kuli bangunan sedina piro? 300. Oh, berarti 5 dino wisan kuwi. Ya, gue nyanyi lagu satu lagu kebangsaan satu saja. Harus iso. Selain Indonesia Raya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk Banser. Yes, iki teh nggih kanca-kanca Banser tuku rokok ya. Mbah jumlahe piro iki? Ketok 5 juta iki. Nggih tuku rokok Banser. Wis dah mudun bangkrut aku kin. Ya. Yes. Remaja masjid ngopo? Minta uang. Miskin. Sabar. Nah, ternyata afdalul amali bil jamaah, semangat persatuan itu dicontoh oleh Pak Jokowi. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah asas dari kesuksesan. Buktinya apa? Coba saya pengen ya awalnya dhewe lak ngritik pemerintah ya sing bener larang ngerti takon. Orang gagal paham dengan IKN Pak Lurah. Buktinya apa? Pak Jokowi ketika membuat IKN peletakan batu pertama, beliau mengumpulkan semua gubernur dari Indonesia. Apa yang minta dibawa Pak? Tanah dan air. Dari Jawa Tengah, tanah dan airnya dibawa. Dari Jawa Timur, Jogja, Sumatera, semuanya Kalimantan dikumpulkan satu di Kalimantan di IKN. Orang mengatakan begini, Pak Jokowi kelenik gawe istana negara kok dadak nggo tanah dan air. Padahal yang dimaksudkan sama presiden bukan itu. Maksudnya apa? Kenapa masing-masing daerah membawa tanah dan air dikumpulkan menjadi satu? Supaya semua daerah Indonesia, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun golongannya, apapun rasnya, apapun agamanya, memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap ibu kota Nusantara. Sehingga orang Jawa Tengah merasa memiliki IKN, orang Jogja merasa memiliki IKN, orang Jakarta merasa memiliki IKN. Semangat yang dibawa Pak Jokowi apa? Semangat persatuan. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman itu kalah dengan Super Team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi pakai sempak di luar. Coba bayangkan Pak Lurah pakai sempak di luar. Artinya apa? Yang pengen saya sampaikan, ketika orang itu mau sholat, apa perintah imam kepada makmum Pak? Sawu sufufakum bis sholah, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Itu semangat apa? Semangat kebersamaan. Sehingga orang sholat itu kalau rapi enak lurus. Coba kalau yang satu di depan, yang satunya di belakang, jonjing, ora penak Itu semangat persatuan. Persoalannya di Indonesia hari ini, mohon maaf, banyak orang yang tidak mau merapatkan barisan, tapi justru mengobrak-ngabrik barisan. Tidak mau meluruskan, tapi justru banyak yang merusak barisan. Jadi gimana saya? Maka saya bilang seharusnya seperti imam sholat, mimpin sholat.
Sekarang di Indonesia paling banyak justru orang itu profesinya seperti wasit sepak bola. Apa itu? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Salah terus. Lebih celaka lagi apa? Di Indonesia sudah mulai banyak wasit tinju. Apa itu wasit tinju? Ada orang rangkulan dipisah, wong jotos-jotosan dijarke. Kan goblok. Jeru iki le. Maka kalau kita mau mengisi kemerdekaan gampang. Ayo satukan soft. Kalau dulu para pahlawan dituntut nggih mateni Belanda le. Mereka dulu harus keluar darah, keringat, bahkan nyawa. Tidak hanya harta benda, tapi nyawa. Tapi mereka kompak le. Di bawah satu komando para pemimpinnya, saya diceritain mbah saya. Le, biyen iki kacang tanah. Disuwuk karo kiai, perang melawan Belanda. Disuwuk Allahu Akbar di Fatihah, dilempar ke Belanda jadi bom. Cukup dengan takbir Allahu Akbar. Sekarang takbir murah. Untuk apa? Nutup restoran di bulan puasa. Ono restoran buka takbir, goblok. Lah ono restoran buka aja takbir, tapi apa? Traktir. Degan setunggal cangkem, mung siji degane. Kurang ajar. Masa kiai diajak join degan gitu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tugas kita hari ini cukup merapatkan barisan. Kenapa? Tantangan kita ke depan semakin besar. Tantangannya apa? Tantangannya tidak lagi kemudian penjajah, tapi mindset kita ini yang dijajah. Contoh, saya besok hari Sabtu itu berangkat ke Taiwan, bulan depan saya ke Hong Kong. Contoh kita itu dijajah apa? Dalam hal fashion umpamanya. Bocah Kendal kerja ning Hong Kong. Begitu tekan Hong Kong Pak nyuwun sewu, dari Kendal Kalirejo jilbaban sampai Hong Kong pakaiannya melu mbak-mbak Hong Kong. Jilbabnya dicopot, pakaiannya melu Lisa Blackpink. Lah Lisa Blackpink nganggo pakaian seksi pantes le, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek Kalirejo kakinya belang-belang, tungkai meletek-meletek. Jadi ini orang kaya Lisa Blackpink, tapi Lisa Black kerupuk, Lisa Black duop. Itu apa? Mindsetnya yang dijajah. Maka untuk mengisi kemerdekaan ini, satu, siapkan skill, kemampuan. Le, kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah anak yang kreatif dan bekerja keras. Korupsi itu bukan kreatif, tapi maling duit rakyat goblok, malah korupsi loh. Akan Danile, wong Indonesia ini lucu, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul Bu? Ono babi haram, duit korupsi hantam. Lalu rai insya Allah selamat. Lurah ki penyakitnya mung loro, godaane siji BLT, loro dana desa. Lah lurah gelem ngundang Gus Miftah insya Allah selamat. Amin. Tak kurek iki kupinge Bapak. Pak Lurah, ono BLT didom, rasa didom dulure dhewe. Ndak dicurigai rakyate. Lagian wong Kalirejo ki lucu Pak Lurah. BLT untuk orang miskin. Duwe mobil ngakune yo miskin. Betul? Sapine sak kandang ngakune yo miskin. Gelange renteng-renteng ngakune miskin. Wonge yo teko. Yo melu guyu. Jilbabe yo pink. Sing jilbabe ijo insyaallah. Luwih nemen. Belangkonku ngapa? Ayo, kita siapkan skill sehingga kita bisa bersaing. Wa quli amalu fasayarallahu amalakum. Kerja le, derajate wong lanange kerja le.
Wong lanang kok ingah-ingih, klemar-klemer, pah, poh, plonga, plongo. Oh meneh. Sehingga wong lanang ki tulang punggung, bukan tulang tulung. Sak kerja-kerjamu duwe skill. Betul? Kreatif. Lah korupsi ora kreatif, kreatif. Mila bocah-bocah aku canom le tangan Dani. Lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Mila aku lagi jogoni Gus Alam tenanan. Gus Alam di DPR sing lurus Gus tak ewangi. Aja korupsi. Ora korupsi, buktine gedheke wetenge ra iso kok. Lah balurah wetenge gedhe manuke cilik, Gus Alam wetenge cilik berarti manuke tetap cilik. Skill. Yang kedua apa? Mindset, pola pikir. Makanya kenapa dikatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Bangsa Indonesia itu harus dinamis, bukan statis. Optimis, tidak boleh pesimis. Jadi pemain, bukan saja penonton. Jadi imam, jangan hanya jadi makmum. Apa kan? Trendsetter, bukan follower. Li, gue jadi trendsetter li. Tapi ingat, kalau trendsetter harus yang positif. Kalau sekedar viral gampang. Bul ala zam-zam fatu'rof. Kencingilah sumur zam-zam maka kamu terkenal. Berarti nyuhun sewu. Pepatah itu sudah ada dari dulu, Pak. Lah kalau sekarang orang pengen terkenal dengan cara singkat dan instan, ternyata terbukti. Makanya pengen viral, bikin konten aneh-aneh, ngemut es krim, nyeni matamu nyeni. Aku yo nonton, kan aku ngomentari. Bagaimana saya bisa komentar dengan baik kalau saya tidak lihat secara langsung? Wargamu gila Pak Lurah. Tapi apa ora Gus? Sing tak tonton wis tak blur. Sing file aslinya di bawah Pak Lurah. Aku oleh link sama Pak Lurah. Bagaimana Pak Lurah tadi? Kalau mau harus viral, trendsetter yang bagus. Jangan sekedar viral. Aku tahu Pak. Bengi-bengi nonton TikTok ono mbak-mbak jilbaban kotanya dibuka. Hai guys, susuku bagus guys. Kui viral dok, tapi berakhir di kantor polisi. Mangan kriuk babi nganggo bismillah. Masalah. Itu penghinaan, betul. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin, kata Nabi. Semua umatku akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang terang-terangan berbuat dosa, ditampak-tampakkan. Saya ingin mila ngomong mau Pak Lurah, bocah-bocah tekan Dani ya. Saya ingin wong maksiat kowe wani posting, lah awakmu tumindak apik postingan, pengajian postingan, sedekah postingan, kebaikan diposting. Kenapa? Kalau orang baik nggak mau posting kebaikannya, maka medsos isinya semuanya dosa dan kemaksiatan saja. Betul? Posting. Sopo sing kudu pamer? Pamer ki tergantung hati, iso njogo niat apa ora. Sing diposting belum tentu ria, yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Ikhlas apa ora sing ngerti mung awake dhewe karo Gusti Allah. Ikhlas itu seperti keset, dijak-injak tetap welcome. Wow. Yang terakhir, jam setengah loro. Aku capek. Tambahin matamu kan mau dirampok karo Mustafikin ya aku.
Yang ketiga apa? Yang satu skill, yang kedua mindset. Mindsetnya harus optimis, yakin dengan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Kowe ngerti bedanya tahu karo bokong? Tahu diwalik tetap tahu. Emboh. Tapi betul apa Pak Lurah? Bocah-bocah enam ini gelem ngaji sampai banget Pak Lurah. Sak cangkeme apa Pak Lurah? Kelas aku. Paling mulai membosok cangkeme cah iki delok ae. Tolong di zoom raine cah iki di zoom iki. Tolong di zoom, nanti dipotong saya masukkan acara TV patroli. Ini mindset, pola pikir. Pola pikir kita jangan aku bisa apa. Falikul lisai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Gus Miftah punya kelebihan sendiri, Gus Alam. Kulo lak kon dadi anggota DPR kayak Gus Alam mungkin aku ora betah. Kon nongkrong sidang, halah-halah ki ngopo keingah-ingih. Wong kula biayane blusukan sak nggon-nggon. Kula ora betah. Apa meneh di ketua DPRD Kendal, halah-halah ngopo kuwi? Gajine titik. Golek duit ngenteni kunjungan kerja. Agustusan proposalnya oke. Sorry Pak Ketua Dewan, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Oh pemenang lurah gaji mau 5,5 juta. Milo rasa kakean jaluk karo Pak Lurah. Pak Lurah ki gajine titik. Apa kok akeh piro? Lurah ki sak nggon-nggon fitness, awake fit atine ngenes. Ayo wangi Pak Lurah. Jujur men rakyatmu ngerti, Lurah ki gajine piro? 3.600.000. 3.800.000. Oh, 3.600.000. Aku curiga. Jangan-jangan aku ngaji ini dibayar nganggo BPJS ini. Orang oke le. Ayo. Tapi semua orang punya kelebihan masing-masing dan kita nggak usah takut. Maju. Di Indonesia itu profesi yang nggak mau maju cuma 2. 1 tandur, loro mancing. Cikur tuh ya. Belum maju Pak, mundur. Tandur maju ya remuk kabeh tandurannya. Mancing jebur, iwake melayu. Malah mancing purel. Bu, anaknya disemangati Bu. Jangan insecure. Kamu harus percaya diri. Kayak Mustafikin lo pede, patang dedet gitu loh. Oleh duit itu. Mustafikin bahagia malam hari ini. Lumayan tambahi dana kenakalannya masih. Begin, gue kan banser, wis 7 tahun. Besok mati pede wae. Kok nang alam kubur takone, "He Mustafikin, man buka?" Jawaban kamu nanya. Langsung digiyebuk cangkeme karo malaikat. Iya. Ndelalang gelundung, malaikate bengok, "To, ganjel to." Lah Pak Lurah jenenge sapa Pak Lurah? Jenengmu sapa Pak Lurah? Oh, Teguh. Ganjel tak. Kemudian yang ketiga apa yang terakhir? Punya attitude, akhlak. Bangsa Indonesia itu rusaknya kenapa? Karena begitu banyak orang nggak punya attitude, bad attitude, randuwe akhlak. Maka yang merusak negara itu mohon maaf bukan orang bodoh tapi orang pintar. Orang pintar yang tidak punya akhlak. Orang duwe anggah ungguh. Gue ngomong kayak Teguh tak ajar loh. Iki diwangi keronto-ronto sowan nggonku. Gus, pengajian Kalirejo Gus. Astu Gus tak golek ke lapangan sing ngombo, tapi gini ku sing murah ya Gus. Aku yang ngomong, nggih Pak Lurah tak wenehi murah, aku ngerti rupamu kaya kotak infak. Lalu rae akhlake apik, camate apik, bupatine apik, gubernur sampai presidennya apik, termasuk DPR apik.
Itu tanda-tanda Indonesia akan mendapatkan kejayaannya. Amin. Mula dongakno, aku wani milih Teguh, aku ya kudu ndongake Teguh. Muga-muga Teguh selamat ora korupsi. Al-Fatihah. Fatihah kuwi mandi. Ayo jajalan bukti mandine Fatihah. Kopi panas, wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Lah Pak Lurah pengen ketemu malaikat gampang, maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Ketua DPRD. Sabar Mas. Pak Ketua DPRD umurnya pinten? 43. Pak Teguh pinten? 51. Santai wae. Mati syaratnya ra kudu tuwa. Nom ya iso. Mila senajan Pak Lurah luwih tuwa daripada Ketua DPR, bisa jadi sing mati Pak Lurah dhisik. Apa doang? Ya wis dongake muga-muga Pak Lurah panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati lurahe urip dhewe. Ada gajah minum susu. Pak Lurah, I love you. Kali Rejo ngundang Gus Miftah. Lurah Teguh lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Ayo dok, selawat NKRI ini Gus Miftah yuk. Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah. Kulli mujahidi lillah bi'alil bi'alil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
sekaligus syukur untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Ayo Dok, musiknya menyesuaikan. Dari yakin ku tembak depan dihidupkan Mas. Allahumma rzuqna istiqamah. Amin. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua yang hadir malam hari ini ya Allah. Amin. Kehidupan yang istiqamah. Amin. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, Amin. Tambahkan amal, rizki dan ibadah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keturunan yang soleh-soleh. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Mudahkanlah kami semua yang hadir ya Allah untuk berziarah Makkah Madinah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Ya Allah ya Rabb, kami semuanya lemah ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Kami semuanya penuh maksiat ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Kami semuanya hina ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Jadikan kami semua yang hadir ya Allah dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Amin. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Dan pada saat yang kau panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang sakit malam hari ini kau angkat semua penyakitnya ya Allah. Amin. Siapapun yang sedih engkau bahagiakan ya Allah. Amin. Siapapun yang susah engkau senangkan ya Allah. Amin. Siapapun yang berhajat engkau kabulkan ya Allah. Amin. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah. Amin. Dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang
kemanapun, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk semua hajat kita baca Al-Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin sholih. Wa liqadina qabul wal ijabatul mas'ul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kali rejo matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.